warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiz Nawar pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi publik dan juga komunikasi antar budaya. Komunikasi publik adalah komunikasi yang terjadi antara individu atau suatu organisasi kepada khalayak yang ramai atau masyarakat yang luas. Tujuan komunikasi ini sendiri adalah untuk menyampaikan informasi tentang suatu organisasi atau seorang individu kepada masyarakat di luar sana, dan juga pastinya untuk membangun citra sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada peran dan pentingnya komunikasi publik. Peran dan pentingnya komunikasi publik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pada tingkat individu, pada tingkat organisasi, dan juga yang ketiga ada pada konteks politik. Dan yang keempat pastinya pada era digital saat ini. Pastinya pada era digital saat ini kita perlu yang namanya komunikasi publik. Nah, selanjutnya ada model-model komunikasi publik. Model-model komunikasi publik sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah model linear, yang kedua adalah model interaktif, dan yang ketiga adalah model transaksional. Yang keempat adalah model spiral of silence, dan yang terakhir adalah model agenda of setting. Nah, selanjutnya ada fungsi dan juga tujuan komunikasi publik. Fungsi dan tujuan komunikasi publik sendiri adalah menyampaikan informasi kepada khalayak ramai atau masyarakat tentang suatu info penting mengenai sesuatu organisasi atau individu yang ingin menyampaikannya kepada khalayak ramai. Dan juga komunikasi publik ini juga berperan penting untuk menumbuhkan rasa semangat antar masyarakat agar lebih solid lagi. Komunikasi ini juga berperan penting untuk menyampaikan informasi seperti yang tadi saya katakan, dan juga komunikasi ini juga untuk menghibur khalayak ramai. Juga ada jenis-jenis komunikasi publik. Jenis-jenis komunikasi publik sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah komunikasi publik secara langsung. Contoh komunikasi publik secara langsung adalah misalnya dekan menyampaikan informasi kepada mahasiswa mengenai informasi penting tentang perkuliahan, tentang bagaimana cara tata kuliah yang baik. Selanjutnya, yang kedua adalah komunikasi publik melalui media. Komunikasi publik melalui media ini contohnya seperti berita. Berita ini sendiri disampaikan kepada khalayak ramai melalui sebuah media atau perusahaan. Nah, selanjutnya ada karakteristik komunikasi publik. Karakteristik komunikasi publik ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah mayoritas terjadi secara linear. Yang kedua, interaksi komunikator dan komunikan terbatas. Dan yang ketiga, pastinya dilakukan di tempat umum. Yang keempat, jumlah khalayak relatif ramai. Dan yang kelima, dilakukan tidak secara mendadak. Atau pastinya komunikasi publik ini dilakukan secara terencana dan terstruktur. Yang keenam dan yang terakhir adalah memiliki beragam tujuan pelaksanaan. Nah, selanjutnya ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini adalah komunikasi tentang bagaimana cara individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi dengan satu sama lain, atau juga berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang memiliki latar budaya yang berbeda. Karakteristik, pengalaman, nilai, dan juga cara pandang yang berbeda dari budaya-budaya yang berbeda menghasilkan komunikasi yang terjalin karena adanya perbedaan. Dalam buku Intercultural Communication juga dijelaskan, komunikasi antar budaya adalah komunikasi dengan individu yang berbeda. Individu yang berbeda yang dimaksud dalam buku ini adalah individu yang memiliki budaya yang berbeda, agama, ras, suku, bahasa, dan juga yang pasti adalah dengan perbedaan status sosial. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi komunikasi antar budaya. Tujuan dan fungsi komunikasi antar budaya yang pertama adalah menghilangkan hambatan, dan yang kedua pastinya prinsip komunikasi yang lebih menyukai latar belakang budaya agar terjadinya komunikasi yang lebih efektif. Fungsinya adalah yang pertama menjaga keseimbangan, yang kedua adalah memberikan identitas bersama, dan juga kebebasan, dan juga yang terakhir kreativitas. Sebenarnya ada karakteristik dari komunikasi antar budaya. Karakteristik dari komunikasi antar budaya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah komunikasi dan bahasa. Yang kedua, ada pakaian dan penampilan. Yang ketiga, ada makanan dan kebiasaan makan. Pastinya dari ketiga poin tersebut, setiap negara, ras, suku memiliki cara yang berbeda-beda. Selanjutnya ada faktor-faktor komunikasi antar budaya. Faktor-faktor komunikasi antar budaya sendiri dibagi menjadi
4 bagian. Yang pertama ada ekonomi, mobilitas, dan juga imigrasi, dan terakhir pastinya adalah politik yang berbeda. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi antar budaya. Bentuk-bentuk komunikasi antar budaya ini dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi internasional, komunikasi antar ras, dan komunikasi antar etnis. Contohnya adalah seperti kita berbicara dengan budaya-budaya di luar atau juga orang-orang di luar negeri. Pastinya ras atau etnis kita sangat berbeda dari mereka, mulai dari penampilan kita, warna kulit, bahasa, budaya, pastinya sangat berbeda jauh dengan kita. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi pada hari ini adalah komunikasi publik adalah komunikasi antar individu atau kelompok yang bertujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai atau masyarakat ramai mengenai suatu informasi yang sangat penting. Selanjutnya ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini adalah komunikasi individu kepada individu lainnya yang memiliki budaya-budaya yang sangat berbeda. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.